Pemirsa, telepon seluler dan sejumlah alat kontrasepsi disita polisi dari rumah predator seks di Jepara, Jawa Tengah. Terungkap sang predator merekam aktivitas dirinya saat melecehkan dan memperkosa 31 remaja. Warga Desa Sendang, Kecamatan Kalinyamat, Jepara, Jawa Tengah digemparkan dengan terungkapnya kasus pencabulan yang dilakukan salah satu warganya. Pelaku berinisial S berusia 21 tahun sebelumnya sudah diamankan di Mapolda Jawa Tengah. Pada Rabu siang, polisi melakukan penggeledahan di rumah pelaku dan menemukan sejumlah barang bukti, di antaranya 4 ponsel, sejumlah kartu perdana, serta alat kontrasepsi. Hari ini kita melaksanakan kegiatan penggeledahan dan beberapa barang bukti yang kita temukan berkaitan dengan serangkaian peristiwa tindak pidana, yaitu tindak pidana pornografi, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang ITE. Jadi barang bukti yang hari ini kita berhasil kita geledah dan kita melakukan penyitaan, yaitu sejumlah kartu perdana, sejumlah alat kontrasepsi, 4 unit HP, dan baju milik korban termasuk topi yang digunakan oleh, bukan milik korban, milik tersangka yang digunakan tersangka dalam melakukan aksinya. Penyelidikan awal menemukan terdapat 21 anak yang menjadi korban. Namun fakta baru menunjukkan jumlah korban mencapai 31 orang dan masih bisa bertambah. Sebab pelaku mengakui ada beberapa bukti foto yang dihapus di ponselnya. Korban berusia antara 12 tahun hingga 17 tahun. Data yang kami miliki dari handphone pelaku ada 21 korban, ya, anak-anak di bawah umur. Tetapi perlu kami sampaikan kembali, ada perkembangan terbaru, hasil pengembangan kembali, ya, ada penambahan. Jadi bukan 21 lagi anak. Ya, ada 31 anak di bawah umur yang telah menjadi korban kejahatan pelaku. Ya. Tapi ini pun juga belum berakhir, karena apa? Hari ini, ya, kami melakukan penggeledahan, kami akan lihat barang bukti yang lainnya. Ya. Pernyataan pelaku memang ada juga beberapa dokumen yang telah dihapus. Nah, ini akan kami menggunakan lapor untuk kami buka kembali. Kita akan tahu nanti, pastikan berapa jumlah korban. Ya. Yang pertama. Yang kedua, korban ini adalah anak-anak di bawah umur. Paling tinggi umurnya itu sekitar 16-17, paling tinggi. Ya. Umumnya adalah umur 12, 14, ya. Dan yang paling terakhir itu ada yang SMA kelas 2. Kasus ini terbongkar setelah ada orang tua korban yang memperbaiki ponsel anaknya. Setelah ponsel diperbaiki, orang tua korban menemukan foto dan video tak senonoh yang tersimpan di ponsel anaknya. Orang tua korban lalu melapor ke polisi. Korban tidak hanya berasal dari Jepara, tetapi juga Semarang, Jawa Timur hingga Lampung. Pelaku mencari korbannya melalui media sosial. Dari Jepara, Jawa Tengah, Ismail, jurnalis NTV melaporkan. Mari kita bahas kasus predator seks di Jepara dengan narasumber yang sudah terhubung melalui Zoom. Pertama, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Tengah, ada Komisaris Besar Polisi Artanto, dan juga kami terhubung dengan pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Saya ke Pak Tanto dulu. Pak Artanto, bagaimana perkembangan penyidikan kasus predator seks ini, Pak? Ya, terima kasih. Jadi perkembangannya adalah saat ini kita sedang melakukan pemeriksaan pendalaman terhadap tersangka. Dari 31 korban yang kita datakan, ini kurang lebih ada 3 yang sudah berhasil kita dapatkan keterangannya. Sehingga masih ada beberapa atau sisanya yang belum. Namun kita perlu pendekatan terhadap para korban karena permasalahan ini menyangkut masalah psikologi dari korban itu sendiri. Dan diharapkan kita juga peran dari orang tua, dari korban untuk turut membantu mendampingi dari anak yang menjadi korban ini. Ada kesulitan aparat kita, Pak, dalam melakukan penyidikan sampai saat ini?
Pada prinsipnya setiap kasus itu ada tantangannya. Apakah Saat sudah ini maju kita- belum, Kak? Ya, silakan Pak. Sudah maju belum? Pada prinsipnya kita setiap kasus itu ada tantangannya. Namun sampai dengan saat ini belum ada permasalahan prinsipil dalam proses penyidikan perkara tersebut. Ya, Pak Artanto, angka 31 orang korban ini kan bukan sekedar statistik, tapi kalau bicara kasus predator seks ini fantastis menurut saya, luar biasa. Apa ada kemungkinan penambahan jumlah korban? Temuan saat ini 31 orang, namun akan berkembang sepanjang kita melakukan pendalaman terhadap bukti-bukti yang lain. Diharapkan ini para korban yang lain akan terbuka dan melapor kepada pihak kepolisian, dan kita akan menjamin kerahasiaan daripada identitas korban tersebut. Dari hasil pemeriksaan awal kepada pelaku, apa yang bisa Anda temukan sampai pelaku kemudian memakan korban sebanyak itu, Pak? Ya, kita temukan dari barang bukti yang ada di HP dalam bentuk folder. Karena tersangka ini menyimpan rapi setiap korban-korbannya dalam satu folder, baik foto maupun video. Dan mirisnya dari 31 temuan dari korban ini, 7 diantaranya sudah pernah dilakukan hubungan badan dengan tersangka ini. Dan itu rata-rata korban berusia di bawah umur, begitu Pak Tanto? Betul, di antara umur 12 sampai dengan 17 tahun. Kalau korbannya di bawah umur itu dikenakan pasal atau undang-undang apa ini, Pak? Ya, pertama dikenakan tindak pidana pornografi, kemudian Undang-Undang Perlindungan Anak maupun Undang-Undang ITE. Berlapis ya Pak ya? Ya, baik. Pak Artanto, saya ke Pak Reza Indragiri dulu. Pak Reza, Anda mengikuti kasus ini tentu dengan baik, tapi kalau kita bicara predator seks di sekitar kita, 31 korban ini luar biasa menurut saya. Apa yang bisa Anda sampaikan? Memang mengerikan walaupun belum pecah rekor Emon di Singasari di Sukabumi. Ketika saya bertemu dengan Emon, dia mengaku bahwa korbannya paling sedikit ada 50 orang. Nah, kalau kita tinjau dari sudut pandang hukum, memang tidak ada kompromi. Kita punya alasan kuat untuk menyebut pelaku ini sebagai predator kaliber monster, sehingga sudah sepatutnya mendapatkan hukuman seberat-beratnya dari sudut pandang hukum. Tapi kalau dari sudut pandang psikologi, harus saya katakan ada kompleksitas yang tampaknya juga perlu kita tinjau terkait dengan terkait dengan seberapa jauh kontribusi dari pihak korban bagi terjadinya peristiwa yang menakutkan ini. Yang ingin saya katakan adalah, tadi kalau Pak Kabid Humas menyebut para korban itu berusia pada usia 12 tahun sampai 17 tahun, berarti saya bayangkan bahwa para korban secara umum sudah memasuki usia pubertas. Ya. Kita pahami, anak-anak yang sudah memasuki usia pubertas, berarti mereka sedikit banyak sudah memiliki ketertarikan secara seksual. Apabila ketertarikan secara seksual itu tidak ditata, tidak dikelola sebagaimana mestinya, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa anak-anak pada rentang usia sedemikian rupa akan bisa melakukan petualangan seks yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, sekali lagi, pelaku sudah sepatutnya mendapat hukuman berat. Namun demi kepentingan, misalnya kepentingan rehabilitasi, patut kiranya ditelaah seberapa jauh kemungkinan anak-anak yang sudah memiliki ketertarikan seksual tersebut, tanda petik, turut berkontribusi bagi peristiwa yang menakutkan ini. Kalimat saya ini jangan disalah tafsirkan bahwa saya sedang menimbulkan kesalahan kepada para korban. Dan juga jangan dimaknai bahwa saya sedang memberikan kebenaran terhadap pelaku. Sama sekali tidak. Tapi saya katakan sekali lagi, bahwa mengingat para korban tampaknya sudah memasuki usia pubertas atau pasca pubertas pradewasa, maka demi kepentingan rehabilitasi para korban, penting kiranya kompleksitas psikologis ini didalami lebih jauh. Sebagai korban, ia tetap harus dibela, Pak Reza, tetapi diksi kontribusi korban yang Anda masukkan tadi, artinya mempermudah sang pelaku predator ini menjalankan aksinya, begitu? Begini, kalau kita gunakan kosakata dalam hukum untuk orang dewasa, maka saya bayangkan awalnya ini adalah kasus perkosaan. Ada pemaksaan, ada grooming sedemikian rupa yang dilakukan oleh pelaku terhadap para korban. Namun saya tandaskan ulang agar tidak terjadi kesalahpahaman. Karena
para korban itu boleh jadi sudah memasuki usia pubertas atau pasca pubertas pradewasa, maka adakah kemungkinan bahwa di balik peristiwa pidana ini sedikit banyak ada warna transaksional di antara mereka? Sekiranya ada unsur transaksional sekalipun, tetap pelaku harus dihukum berat. Ya. Namun demi kepentingan rehabilitasi bagi para korban, agar program reintervensi itu tepat sasaran, sudah barang tentu kita harus bedakan mana korban yang tergolong katakanlah korban perkosaan, dan mana pula korban yang terkategorikan sebagai korban, kendati sesungguhnya pada saat yang sama ada situasi transaksional antara korban dengan pelaku. Ragam relasi yang berbeda satu sama lain itu akan menentukan jenis intervensi apa kiranya yang tepat dikenakan kepada para korban. Transaksional ini salah satunya mungkin atas dasar suka sama suka begitu? Tepat, mungkin dari pihak pelaku memberikan bayaran sedemikian rupa, pulsakah, uangkah, benda apapun itu yang ditujukan untuk mendapatkan kesenangan seksual yang sayang beribu sayang ditujukan kepada mereka yang masih berusia kanak-kanak. Ya, tapi artinya perlindungan kepada korban baik yang ada dasar transaksionalnya ataupun tidak atau sama-sama korban murni tetap sama, Pak Reza? Apakah para korban mau sama mau ataupun tidak mau, berarti ada unsur paksaan, tetap tidak berpengaruh terhadap proses hukumnya. Ya. Proses hukumnya tetap berjalan, ini pidana, hukum seberat-beratnya kalau terbukti secara sah dan meyakinkan. Tapi demi kepentingan perlindungan khusus bagi para korban, terutama sekali dalam konteks rehabilitasi, tadi saya katakan kompleksitas psikologisnya perlu didalami. Menurut Anda, ketika pelaku kemudian menyasar korban yang di bawah umur rata-rata, apakah pelaku memang merasa bahwa dia bisa mengendalikan para korbannya, apalagi kalau memasukkan unsur mau sama mau atau suka sama suka tadi? Sayang beribu sayang, tidak ada teori tunggal yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan mengapa orang melakukan kejahatan seksual. Kalau yang Mas Doni utarakan barusan, ilustrasi itu menunjukkan ada relasi kuasa yang tidak berimbang, ada power asimetri. Ya. Pelaku yang notabene punya kuasa berhasil melakukan viktimisasi terhadap para korban yang tidak punya kuasa. Tapi kalau saya simak di pemberitaan bahwa pelaku ini konon gemar menyantap tayangan-tayangan porno, maka sesungguhnya kita bicara teori yang lain, yaitu teori belajar sosial. Ya. Bagaimana seseorang menjadi pelaku kejahatan setelah terinspirasi, menyaksikan, menonton, mendengar, menyimak, membaca, atau mengindra materi-materi porno. Jadi sekali lagi, ada teori yang jamak yang bisa kita telaah untuk mengetahui secara pasti apa gerangan situasi yang melatar belakangi kenapa kemudian orang ini melakukan kejahatan sedemikian rupa. Ya, baik. Pak Reza dan juga Pak Artanto, kita jeda sejenak, kita lanjutkan diskusi kita usai kumandang azan maghrib untuk Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak Bareskrim Polri menyoroti kasus predator seks di Jepara, Jawa Tengah. Polisi mengimbau masyarakat meningkatkan pengawasan terhadap lingkungan serta langsung melaporkan setiap kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi. Menyikapi terjadinya dugaan kasus pornografi atau perlindungan anak atau tindak pidana informasi dan transaksi elektronik sebagaimana laporan polisi yang ditangani oleh Subdit 3 Ditreskrim Polda Jateng, saya selaku Direktur Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang Bareskrim Polri akan menyampaikan himbauan serta langkah-langkah pencegahan dan penanganan sebagai berikut. Polri berkomitmen penuh untuk menindak tegas setiap bentuk kekerasan seksual serta menjamin penegakan hukum yang berkeadilan dan berpihak kepada korban. Masyarakat kami himbau untuk meningkatkan kepedulian dan pengawasan lingkungan, terutama terhadap aktivitas yang berpotensi membahayakan perempuan dan anak, baik secara fisik maupun digital.
Laporkan segera setiap dugaan kekerasan seksual kepada kepolisian atau kanal-kanal resmi pengaduan dari Polri 110, kemudian dari Kementerian PPPA SAPA 129 dan dari Kementerian Sosial 1500771 dengan jaminan kerahasiaan dan perlindungan terhadap pelapor. Kita lanjutkan diskusi kita kali ini. Saya masih berbincang dengan Komisaris Besar Polisi Artanto, Kabid Humas Polda Jawa Tengah, dan juga pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Saya kembali ke Pak Artanto. Pak Tanto, bagaimana kondisi terakhir para korban hingga saat ini? Ya, dari 31 korban, kita saat ini mendapatkan keterangan baru 3 korban yang berkenan untuk diambil keterangannya. Karena untuk melakukan pemeriksaan terhadap korban ini kan harus hati-hati sekali karena menyangkut masalah psikologi dan ketakutan korban ini terhadap ancaman dari tersangka. Dan oleh karena itu kita membutuhkan bantuan orang tua untuk mendampingi si anak tersebut. Ada ini 3 sudah berhasil kita ambil keterangannya dan diharapkan nanti korban-korban yang lain yang sudah kita datakan dapat melapor atau mungkin dapat kita hubungi dengan dijamin kerahasiaan dan identitasnya. Demikian. Lalu apakah ada analisa awal terhadap pelaku, mungkin dia memiliki gangguan kejiwaan atau semacam penyakit tertentu sehingga dia memberi sasarannya kepada anak-anak di bawah umur seperti itu, Pak Artanto? Ya, saat ini kita berkoordinasi dengan psikologi Polda maupun dari psikologi Mabes Polri dari SDM. Kita harapkan hasil koordinasi ini dapat memberikan informasi langkah-langkah apa yang harus dilakukan penyidik untuk menghadapi kasus ini, untuk berkomunikasi dengan tersangka maupun dengan korban. Apakah ada upaya proaktif dari kepolisian untuk kemudian melakukan pendekatan kepada para orang tua dari total keseluruhan korban ini, Pak? Ya, karena ini jumlahnya cukup banyak, kita perlu effort step by step, satu persatu akan kita hubungi, dan yang bersangkutan semoga ini ada kabar baik sehingga penyidikan proses dari Polda Jawa Tengah ini dapat jalan dengan baik. Ya, Pak Artanto, ini kalau kita melihat atau merujuk kepada Undang-Undang Nomor 17 tentang Perlindungan Anak tahun 2016 ya, Pak Tanto ya, itu kan di situ ancaman hukumannya itu minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun atau denda 5 miliar sampai maksimal 300 miliar. Menurut Anda, kalau dengan melihat jumlah korban yang banyak ini, itu sudah tepatkah atau apa yang bisa dikenakan kepada pelaku ini, Pak? Pada prinsipnya penyidik ini mengikuti aturan yang sudah ada ya, ancaman hukuman yang sudah ditetapkan dalam undang-undang ini kita ikuti dan diharapkan pakar-pakar psikologi maupun pemerhati dari anak dapat membantu dan mensupport kita dari Polda Jawa Tengah untuk melakukan proses penyidikan ini. Ya, Pak Artanto, sampai sejauh ini apakah sudah ada informasi yang bisa digali dari pelaku? Kenapa pelaku itu kemudian melakukan hal tersebut? Apakah karena terdorong oleh target atau keinginan pribadi atau mungkin karena ada momentum suasana yang mendukung begitu? Saat ini masih pendalaman ya dari kita. Namun kita ketahui bahwa yang bersangkutan itu di alat komunikasinya banyak konten pornografi atau film-film yang bersifat porno, demikian. Termasuk dokumentasi rekaman pelaku melakukan aksi kepada korban, begitu Pak? Ya, ini sedang kita dalami dan kita sedang membuka kerjasama dengan Puslapor maupun dari lapor dari Polda Jawa Tengah. Apakah 3 korban yang saat ini sudah ditangani merupakan korban yang juga ada rekaman atau dokumentasi video di ponsel pelakunya, Pak Tanto? Kita sedang melakukan pendalaman terhadap bukti-bukti yang kita dapatkan. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Reza. Pak Reza, kalau melihat sekarang perkembangan digital, media sosial dan sebagainya, ini bisa menjadi jembatan masuk pelaku untuk mencari korban-korbannya. Ini membahayakan dan terjadi di depan mata kita. Apa yang bisa Anda sampaikan? Pertama, tadi kalau dinyatakan bahwa ada korban yang berusia 12 tahun, padahal sepemahaman saya, agar seseorang bisa mengakses media sosial dan memiliki akun pribadi,
umurnya minimal berapa? Sekitar 13 atau 14 tahun. Ya. Berarti kita bayangkan ternyata ada yang tadi saya sebut kontribusi bagi korban sampai kemudian terjadi peristiwa pidana ini. Bahwa mereka-mereka yang belum cukup umur ternyata sudah bisa berselancar di media sosial. Mungkin menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu yang sekali lagi belum patut untuk digunakan oleh mereka yang masih berumur sedemikian belia. Satu. Yang kedua, masyarakat acap salah kaprah bahwa ketika ada orang yang mengincar anak-anak sebagai korban kejahatan seksualnya, maka pelaku yang berusia dewasa disebut sebagai pedofil. Ya. Perbuatan ini disebut sebagai pedofilia. Itu tidak tepat. Sebutan pedofilia hanya kita kenakan kalau korban berusia prapuber. Berarti belum menstruasi. Kalau korban sudah memasuki usia puber, namun belum dewasa, sebutannya berubah. Ada yang mengistilahkannya sebagai hebefilia. Ada yang mengistilahkannya sebagai efebofilia. Kenapa para ilmuwan menggunakan istilah yang beragam ini? Karena memang dinamika seksualitas korban yang berbeda-beda usia itu juga berbeda satu sama lain dinamikanya. Ya. Anak-anak yang belum puber dengan anak-anak yang sudah puber, kita pahami berbeda ketertarikan seksualnya, berbeda perilaku seksualnya. Karena itu perlu dibedakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi saat jeda saya sempat berbincang dengan Pak Kabid Humas. Beliau katakan bahwa memang pelaku ini menggunakan ancaman terhadap para korban. Namun ketika pertama kali memangsa korban, pelaku menggunakan bujuk rayu. Kenapa bisa menggunakan bujuk rayu? Antara lain karena pelaku ini memasang foto dirinya, foto profilnya dengan tampilan yang menarik. Mungkin seperti artis Korea dan sejenisnya. Yeah. Lagi-lagi, pelaku ini jahat. Tapi yang sedang saya berikan garis bawah adalah sayang beribu sayang. Peristiwa yang mengenaskan, menyedihkan, menakutkan sekaligus memantik amarah ini tidak bisa kita tutup mata terhadap adanya kontribusi yang dilakukan oleh para korban bagi peristiwa itu. Tadi saya sebut misalnya penggunaan media sosial oleh mereka yang masih berada pada umur belum layak untuk menggunakan. Yang berikutnya, betapa para korban yang masih sangat muda itu ternyata mudah terpesona oleh mereka-mereka yang menggunakan foto profil menarik di media sosial mereka. Nah, ini yang menurut saya juga perlu dikomunikasikan kepada para orang tua korban. Saya bersedih, saya merasa ikut tersakiti, membayangkan sekian banyak itu sudah dimangsa sedemikian rupa. Tapi sekali lagi, demi kepentingan perbaikan situasi atau kondisi anak-anak korban, sangat baik seandainya dilakukan proses evaluasi, mawas diri terhadap mungkin kelalaian, kecerobohan yang sudah dilakukan oleh anak-anak sehingga berada dalam situasi semacam ini. Oke, saya kembali ke Pak Artanto dulu. Soal tadi yang disampaikan bahwa pelaku pada awalnya, Pak Tanto, menggunakan bujuk rayu, pendekatan persuasif kepada calon korbannya. Lalu kemudian setelah itu melakukannya dengan ancaman. Ini ada dua hal yang berbeda. Apakah nanti aparat kepolisian kita melakukan pendekatan yang sama? Kalau diawali dengan bujuk rayu, ini kan berarti ada kesadaran dari pelaku dan juga korbannya. Tapi kalau dengan ancaman, tentu pendekatannya berbeda sehingga korban merasa terpaksa begitu. Pak Tanto, apa yang bisa Anda sampaikan? Jadi bujuk rayu pertama itu adalah awal daripada pertemanan. Jadi pelaku ini intens berkomunikasi dengan korban, seakan-akan teman, sahabat, sehingga korban ini menjadi nyaman dengan pelaku. Pada saat korban ini nyaman dengan pelaku, mau menurut apa yang jadi keinginan seperti foto, setengah badan maupun seluruhnya, karena timbul suatu kepercayaan, dan berapa di antaranya sudah bisa jumpa darat dan bahkan bersetubuh. Pada saat mendapatkan konten tersebut, mulailah ancaman ini dilakukan, yaitu apabila korban ini tidak mau mengirimkan foto maupun video sesuai dengan keinginan dari pelaku, maka ancaman ini akan keluar, yaitu akan disebarluaskan kepada teman-teman yang lain. Ini pun modusnya lagi, dia caranya menyebarkan, yang bersangkutan ini, pelaku ini mempunyai
akun yang banyak dengan identitas yang berbeda. Jadi seakan-akan orang lain yang mengetahui itu bahwa itu teman-teman dari tersangka atau teman dari korban. Padahal yang buat adalah pelaku itu sendiri. Demikian. Artinya pelaku ini mendekati korbannya kan perlu waktu ya Pak Tanto ya, tidak tiba-tiba dalam waktu singkat kemudian bertemu dan kemudian melakukan aksinya. Analisa Anda berapa lama pelaku ini melakukan pendekatan kepada korbannya sampai akhirnya menjadi korban? Tersangka ini melakukan aksinya dari bulan November sampai dengan sekarang, berarti kurang lebih 6 bulan. Ya. Jadi cukup lama dan juga intens dengan korban yang cukup banyak. Ya, apakah akun media sosial pelaku sudah diamankan dan dijadikan barang bukti, Pak? Nah, tentunya penyidik sudah melakukan langkah-langkah antisipasi dan juga penyitaan barang bukti dalam bentuk karena ini elektronika ya, sehingga dalam bentuk keahlian daripada cyber dari penyidik itu sendiri. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Reza. Pak Reza, kalau melihat dari aspek psikologis, apa yang menyebabkan seseorang kemudian terpancing, terpantik, atau kemudian berubah menjadi seorang predator seksual, Pak Reza? Tadi sudah kita tinjau dua teori. Pertama, power asymmetry, bahwa seseorang yang merasa dirinya di atas angin, melihat ada pihak lain yang bisa dia kuasai, dia taklukkan, dia jinakkan, dia viktimisasi, termasuk secara seksual, kenapa tidak? Itu ya, power asymmetry. Yang kedua, yaitu terkait dengan proses belajar sosial. Yang ini berkaitan pula dengan masalah desensitisasi, yaitu penurunan kepekaan terhadap suatu hal. Orang-orang yang acap kali mengonsumsi tayangan-tayangan pornografi, kita pahami secara perlahan akan mengalami desensitisasi. Dia tidak lagi menempatkan tubuh manusia sebagai suatu objek yang memiliki nilai sakral. Dia tidak lagi melihat tubuh manusia sebagai sesuatu yang harus dijaga. Dia tidak lagi melihat adanya nilai-nilai seksualitas yang harus dipelihara terkait dengan agama, sosial budaya, dan seterusnya. Yang ketiga, apa boleh buat teori evolusi? Teori ini memang mengatakan ya sampai kapanpun akan terus-menerus terjadi peristiwa kejahatan seksual. Kenapa? Karena sifatnya instinktif. Ya. Proses menjelmanya manusia purba menjadi manusia modern dengan segala spesiesnya, evolusi itu tidak meninggalkan yang namanya insting seksual. Nah, karena sifatnya instinktif, tidak mungkin tanggal dari kehidupan manusia, maka seolah hanya tinggal menunggu waktu. Apakah insting itu akan tersalurkan dengan cara yang bermoral, ataukah insting itu akan terlampiaskan dengan cara-cara yang amoral? Kalau soal pengalaman masa lalu, latar belakang keluarga dan lingkungan, termasuk kurangnya empati, bahkan mungkin gangguan mental, bisa nggak kemudian memperparah seseorang sampai akhirnya menjadi seorang predator begitu? Bisa saja, tetapi saya yakin pemirsa Nusantara TV ingin pelaku bejat macam ini dihukum berat. Kalau kita punya keinsafan yang sama seperti itu, maka mari kita tepis sejauh-jauhnya kemungkinan-kemungkinan yang bisa meringankan si pelaku nantinya di proses hukum. Anggapan bahwa dia punya penyimpangan, kelainan, trauma, korban pengasuhan yang buruk, perlakuan orang tua yang salah, dan narasi-narasi yang memungkinkan bagi bersangkutan untuk lolos dari lubang jarum harus kita tanggalkan sejauh-jauhnya. Ya. Justru yang kita harus fokus pikirkan adalah bagaimana mendukung otoritas penegakan hukum agar bisa membangun konstruksi kasus yang mengarah pada pemberatan hukuman bagi pelaku. Sekiranya dia terbukti sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana itu. Ya, karena itu Pak Artanto, apa yang bisa Anda sampaikan kepada publik bahwa Polda Jawa Tengah akan mengawal kasus ini, karena ini menurut kita adalah kasus luar biasa, bukan saja dari jumlah korban, tetapi ini bisa membahayakan anak-anak di sekitar kita. Pak Artanto. Ya. Polda Jawa Tengah akan melaksanakan proses penyidikan kasus ini semaksimal mungkin. Kita akan bekerja sama dengan stakeholder terkait supaya pemberkasannya berjalan dengan lancar dan hak-hak dari korban ini dapat dilayani dengan baik. Termasuk kita juga memberikan hak tersangka juga. Karena ini kasusnya cukup unik dan tentunya ini menjadi perhatian kita semua dan menjadi atensi pimpinan. Untuk pengaduan masyarakat, khususnya keluarga korban, bisa langsung ke Polda atau call center atau lewat apa Pak Tanto? Kita sudah memberikan, tadi dari Barreskrim sudah menyampaikan ada hotline-nya,
kemudian kita juga dari Direktorat Kriminal Umum juga bisa mendapatkan laporan tersebut, maupun dari Polres Jepara, karena sebagian besar banyak korban dari wilayah Jepara. Ya, baik. Pak Reza, terakhir Anda menyebutkan diksi bejat tadi, kalau menurut undang-undang apakah sudah tepat hukuman maksimalnya atau apa yang bisa Anda sampaikan? Kalau hukuman maksimal saya pikir dengan jumlah korban sedemikian banyak, apalagi Indonesia sudah punya lex spesialis, sudah punya undang-undang khusus, baik itu undang-undang perlindungan anak, undang-undang ITE, undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, maka hitung-hitungan di atas kertas akan mudah bagi hakim, tidak ada keraguan untuk menjatuhkan hukuman berat. Justru menurut saya kita harus berkonsentrasi penuh tentang bagaimana ya menata ulang kehidupan minimal 31 anak itu. Iya. Kalau kita sepakati bahwa anak adalah bagian tidak terpisahkan dari satu keluarga, maka sesungguhnya pertanyaan lebih luas lagi, sekaligus lebih memusingkan kepala. Apa yang harus kita lakukan guna menata ulang paling sedikit 31 keluarga itu? Iya. Berarti ada tugas yang sangat besar di hadapan kita yang sudah barang tentu, sudah sepatutnya sesuai undang-undang secara berurutan kita minta penanganannya oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya. Saya berbicara tentang perlindungan khusus bagi anak-anak korban kekerasan seksual. Yang tanggung jawab atas perlindungan khusus itu, sekali lagi, diembatkan kepada secara berurutan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Reza Indragiri, pakar psikologi forensik, dan juga Komisaris Besar Polisi Artanto, Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat malam. Terima kasih. Pemirsa, jangan beranjak dulu karena sesaat lagi kami segera kembali untuk menyampaikan Buletin NTV Prime.